Bagi saya, setiap orang adalah guru, setiap tempat adalah sekolah, dan setiap waktu adalah waktu belajar. Halo guys, selamat datang di channel @apokalip11. Subscribe ya. Oke, langsung kita gas wawancara dengan Aiman Wicaksono. Kita interview mengenai lika-liku menjadi seorang wartawan dan bagaimana menjadi seorang wartawan yang baik. Oke, daripada panjang lebar, kita langsung gas. Jangan di skip ya guys ya, biar nggak gagal paham. Gas. Senior nih kan, banyak banget kasus-kasus yang sudah dijalani gitu kan. Momen apa sih yang pada saat itu sampai sekarang masih melekat? Banyak sih, hampir setiap program Aiman ya, investigasi itu pasti ada momen yang menarik. Yang tadi saya ceritakan misalnya ketika saya investigasi di sebuah permukiman transmigrasi di Kalimantan Tengah, namanya Pangkalan Banteng, itu bukit-bukit dan lain sebagainya, dan nggak mungkin orang bisa mencapai situ kan hutan belantara. Tiba-tiba saya wawancara ke salah satu saksi utama waktu itu, KPK Polri Jilid 2 ya, Cicak Buaya Jilid 2, sering dikenal seperti itu. Saya mewawancara salah satu saksi kuncinya. Nah, di situ kemudian ada yang mengirimkan email kepada saya secara kaleng, nggak tahu dari siapa, kode-kode lah. Sendernya tuh kode-kode, bilang bahwa narasumber itu tidak kompeten, nggak bagus, nggak benar, maksudnya nggak benar, apa yang disampaikan tuh bohong dan sebagainya. Tapi ada foto saya ketika saya mewawancarai dia. Padahal kalau saya lihat dari angle-nya itu adalah hutan belantara. Jadi seolah-olah dia mengatakan bahwa, hey, saya ada di mana kamu berada dan saya tahu di mana kamu berada. Tapi dengan banyaknya kasus gitu, pernah nggak sih kan merasakan teror atau ancaman-ancaman kayak gitu sampai kehidupan kakak, keluarga kena itu, pernah nggak? Iya, sejauh ini alhamdulillah enggak sih. Saya segala langkah saya, segala kehidupan saya tentu saya serahkan kepada Tuhan ya. Karena tentu ini hal yang harus saya lakukan. Kenapa? Karena ya kita berbuat bukan buat diri kita, tapi kita berbuat buat NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang harus lebih baik, harus lebih bersih, dan harus lebih sejahtera. Bagi wartawan senior sendiri ini ada nggak sih kayak resiko yang harus dihadapi dari masyarakat atau pihak yang berkuasa? Jangankan wartawan kalau bicara resiko ya, orang makan, orang jalan di pinggir jalan kan juga ada resikonya. Tapi bagaimana kemudian kita bisa menjaga setiap langkah kita dengan kebaikan, tentu itu menjadi sebuah hal yang harus kita jaga. Tentu kita sebagai manusia tempat lupa dan salah, tapi menjaga kebaikan itu penting. Kenapa? Karena sewaktu-waktu kita dipanggil, mudah-mudahan kita berakhir dengan baik. Jadi dengan menjalani banyaknya kasus, pernah nggak sih kepikiran, aduh kalau gue mengambil langkah ini nantinya akan lebih besar, mungkin ke keluarga gue efeknya atau lain sebagainya, pernah nggak kepikiran kayak gitu? Saya sampaikan juga kepada keluarga saya sih bahwa kebenaran itu harus dikatakan. Jadi saya punya prinsip, katakan kebenaran kendati itu pahit. Nah, itu yang harus disampaikan. Jadi berani untuk mengatakan kebenaran, karena hidup cuma sebentar dan harus berhati. Emang sulitnya seorang jurnalis apa sih Pak? Kenapa? Sulitnya menjadi seorang jurnalis. Sulitnya menjadi seorang jurnalis adalah membagi waktu antara pekerjaan dan riset. Karena jurnalis ya, Anda misalnya, teman-teman ini juga kan harus riset. Kalau kita bicara, kita bertanya tanpa kita mengetahui, nggak bisa. Seorang jurnalis, misalnya saya nggak bisa udah lepas dari baca berita, baca koran, baca majalah, nggak bisa. Itu merupakan sebuah kewajiban saya sehari-hari. Kenapa? Kalau kita hilang informasi satu saja, maka ada benang merah yang hilang. Kalau ada benang merah yang hilang, kita nggak bisa menganalisis nih antara satu kejadian dengan kejadian lain. Makanya saya selalu menyampaikan formulasi ala Aiman adalah fakta, data, dan logika. Fakta, iya kita baca, data, iya kita gabungkan, lalu dengan menggunakan logika kita, analisis kita, sehingga kita menemukan ada sesuatu yang janggal misalnya dari sebuah kasus itu. Ini pernah nggak, kan selalu mention tentang fakta gitu kan. Nah pernah nggak ada di situasi ketika harus membungkam fakta itu, tapi itu suatu pekerjaan buat Kak Aiman? Harus membungkam? Iya, jadi faktanya harus kakak pendam. Oh simpan, oke. Ada, jadi begini, ada pekerjaan jurnalis yang namanya off the record ya. Jadi kita nggak boleh mengungkapkan itu di layar, televisi, atau secara terbuka nggak boleh. Tapi kita jadikan sebagai background, oh seperti ini, kita mendengar. Wartawan tuh harus banyak mendengar. Oh dari sisi ini seperti ini, dari sisi sana seperti ini. Kita analisis dengan logika kita. Nah, saya punya nih informasi off the record begini. Belum tentu benar juga, tapi kita dengarkan. Lalu kita cross check. Oh benar ternyata apa yang disampaikan, tapi nggak bisa kita tayangkan karena itu off the record. Nah, itulah yang kemudian kita jadikan sebagai background. Jadi informasi itu penting. Yang penting ketika kita mendapat informasi, jangan langsung percaya. Ini penting juga nih, bukan hanya wartawan, bagi semuanya.
tapi kita lakukan cek dan recheck. Kita melakukan cek ya. Cek dan recheck itu bahasa jurnalis sebenarnya. Jadi mengecek lalu mengecek kembali. Tapi kalau misalkan di situasi, misalkan Aiman harus melakukan kasus ini diperdalam, tapi faktanya harus ditutup lah gitu, kebenaran harus tutup, tapi diberikan ampau atau dan sebagainya, kan ada tuh Kak, itu gimana tuh Kak? Oh, misalnya dikasih ada 10 fakta, Iya. tapi yang 2 jangan diberitakan Yes. dulu. Begini, pekerjaan jurnalis adalah untuk publik, untuk kebenaran. Nah, ketika katakanlah dikasih 10 data, tapi yang boleh dikeluarkan 8 dulu. Ketika itu punya manfaat untuk publik ya nggak apa-apa. Daripada semuanya nggak kita lakukan, semuanya nggak kita keluarkan, maka publik yang rugi. 8 dulu nggak apa, 2-nya gimana? Nanti kita nego belakangan, ya kan? Atau nanti ada cara yang kemudian bisa dilakukan agar 2 fakta ini bisa kemudian disampaikan. Jadi begini, jurnalis itu bukan menyampaikan fakta ansih, bukan hanya fakta yang disampaikan, tapi yang menyampaikan makna. Kalau fakta yang disampaikan bisa berbahaya, misalnya perang antar suku, kita menyampaikan secara terbuka, bahaya, bisa memancing konflik yang lebih besar. Nah, itulah butuh kebijakan dari kita jurnalis untuk menyampaikan makna. Informasinya tetap kita sampaikan, tapi sisi sensitivitasnya, etiketnya, etikanya, beda ya etika sama etiket, itu harus kita perhatikan. Aiman sendiri kan orangnya kritis kan, dengan sesuatu hal yang kasus-kasus gitu, dan berani untuk ngomong gitu kan. Tapi ada nggak Kak, pernah kayak merasa diintai seseorang kayak gitu-gitu, di momen-momen kayak gitu tuh pernah nggak? Yang pertama saya ceritakan tuh berarti kan saya diintai Yes. ya, artinya saya difoto di tempat yang bayangan saya tuh nggak mungkin ada orang situ karena hutan belantara. Tapi nggak apa-apa, semua kan berproses, semua berjalan, tentu ya tetap kita serahkan nafas dan hidup kita pada Tuhan. Pernah sampai diancam gitu kan? Pernah, tapi bukan untuk kalangan atas ya. Waktu itu saya pernah menginvestigasi, kalau pernah ada di YouTube nih, manusia yang hidup di pipa PDAM. Itu ada di Tanah Abang tuh, tapi sekarang udah dibersihkan, udah dirapikan. Itu zamannya Pak Gubernur Ahok waktu itu. Saya menginvestigasi ke situ, ternyata di pipa PDAM itu ada keluarga di situ, ada anak kecil sambil nyetrika segala macam. Nah, untuk masuk ke sana, kalau orang ngeliat di TV gampang aja, Aiman bisa masuk ke sana dan sebagai wawancara, investigasi itu enggak. Sebelum masuk sana ada preman-preman yang menghadang saya, dan dia menggunakan parang, golok dan lain sebagainya. Ya, kita lakukan pendekatan secara persuasif ya, saya ajak ngobrol baik-baik, meskipun saya juga harus berpikir karena kan dia preman, bisa langsung nggak bibu langsung menyerang bisa saja. Nah, itu saya juga perhitungkan. Kebetulan ya, saya alhamdulillah saya pernah dari kecil saya nggak bisa main bola, saya nggak bisa main basket gitu ya, karena dari kecil saya ikut senangnya latihan bela diri. Jadi setidaknya bukan soal bela dirinya, tapi setidaknya saya berpikir ketika saya terancam maka saya harus memikirkan escape room atau ruang untuk escape space ya, saya koreksi, escape space. Jadi ruang untuk lari lah gitu ya, ruang untuk menyelamatkan diri gitu. Jadi itulah yang kemudian saya harus pikirkan. Jadi ketika seperti itu, saya nggak dalam posisi misalnya di belakang saya buntu, kuldesak, tidak, tapi saya berada di tempat yang saya kira-kira kalau seandainya terjadi chaos saya bisa lari. Nah, itu juga saya sampaikan juga ke teman-teman saya ke tim saya waktu itu, tim Aiman yang lain. Kalau seandainya ada liputan seperti ini, maka yang harus kita perhatikan adalah kita harus ada escape space gitu. Jadi kita harus ada ruang untuk lari dan aman. Jadi ruang untuk lari itu bukan hanya space-nya, tapi juga ketika kita lari itu ada yang bisa nolongin kita, misalnya crowd, massa dan lain sebagainya. Itu perlu disampaikan juga kepada orang-orang yang melakukan investigasi. Kak, ini kalau misalkan kita ngomongin ancaman fisik kan mungkin pernah kakak Iya. rasakan. Kalau supranatural, orang-orang yang tidak terlihat tuh mengirim ke kakak tuh pernah nggak rasakan hal kayak gitu? Alhamdulillah sejauh ini enggak ya, dan saya selalu berdoa pada Allah yang Maha Kuasa agar selalu melindungi saya. Mudah-mudahan Allah selalu menyayangi dan melindungi saya. Dan itu yang menjadi harapan saya dan doa saya setiap hari. Tapi untuk anak gimana sih Kak? Kalau misalkan pernah nggak keluar untuk bekerja hampir berapa bulan tuh dicariin itu, momen-momen sedih kayak gitu, nggak ada anak tuh gimana tuh? Iya, waktu di program Aiman ya, saya memang hampir setiap minggu saya keluar kota, 3 hari rata-rata atau 4 hari bahkan, ya sudah menjadi sebuah kebiasaan bagi anak saya. Anak saya waktu masih kecil di bawah 10 tahun, tapi sekarang udah di atas 10 tahun ya. Dan itu berlangsung selama dari 2013 tuh, berarti berapa tahun sampai sekarang? 2022 ya terakhir ya. 9 tahun. Hampir setiap minggu, bahkan di 2013 dan 2014 jelang pemilu waktu itu. Kan ada Aiman Dan itu
setiap minggu, bahkan seminggu bisa 2 kali tuh keluar kota. Itu gimana cara memberikan pengertian kepada anak dan keluarga? Ketika datang ya kita quality time dengan anak, kita berikan, yang penting kan yang kita berikan, kita tahu apa yang mau kita sampaikan ya, pendidikan, bekal hidup dan lain sebagainya, itu tentu harus kita sampaikan. Seberapapun anak kita mungkin manggil kita om ya atau enggak ya, enggak sampai sejauh itu, tapi seberapapun kita bisa berikan pada anak itu adalah hal yang wajib, karena kewajiban orang tua kan menjaga anak-anak dari api neraka dan keluarganya ya. Tapi dengan kasus-kasus besar ada punya ini nggak sih Kak, beban sendiri untuk ikut serta dalam hal-hal seperti itu? Punya beban sendiri nggak Kak? Saya jalani dengan ikhlas, saya jalani dengan tenang ya, dengan senang, tenang dan ikhlas, karena ya saya berpendapat di dunia itu tempat berlelah-lelah, jadi jangan khawatir kita lelah, asalkan kita harus seimbang ya, makan seimbang, tidur seimbang, istirahat seimbang ya. Tapi lelah jangan khawatir, karena memang dunia tempat berlelah, jadi ya silakan kita berkarya untuk kemanfaatan. Tapi sudah 20 tahun, ada nggak yang belum kakak capai kira-kira menjadi seorang jurnalis? Saya nggak pernah berpikir 5 tahun, 10 tahun mau jadi apa, hidup saya mengalir saja dan Tuhan memberikan saya sebuah anugerah kehidupan yang luar biasa. Tapi kasus yang paling bikin kakak ingat mungkin sedih, melo itu apa sih Kak, masih ingat gak kira-kira? Jadi banyak yang kasus. Sedih, melo ya pasti ada, setiap hari, setiap minggu pasti ada. Kalau pas lagi kita perasaannya bagus nih karyanya, tapi misalnya di TV ya rating share-nya kok nggak bagus, kan sedih juga. Nggak apa-apa, yang saya pikirkan adalah niat baik pertama, karena saya bergerak dari niat baik, bukan hasil yang harus seperti ini. Kan hasil itu urusan Tuhan, yang penting niat dulu dari kita, lalu kemudian kita berproses bekerja dengan sebaik-baiknya, sisanya kita serahkan pada Tuhan. Man propose, God dispose. Tapi ada nggak sih Kak sosok inspirator yang bisa buat Mas Aiman itu termotivasi untuk terjun terus di dunia jurnalis? Saya termotivasi oleh seluruh orang yang banyak memberikan manfaat, dan saya mempelajari dari mereka semua. Kalau satu persatu mungkin banyak ya, jadi orang yang memberikan manfaat. Jadi misalnya Mbak nih, saya lihat misalnya bekerja keras, misalnya kayak wawancara saya sampai mengejar seperti ini, lalu duduk di bawah gitu kan, saya nggak enak juga, saya di atas di bawah nih. Itu pelajaran bagi saya luar biasa gitu ya, dengan dedikasi dan sebagainya. Jadi bagi saya setiap orang adalah guru, setiap tempat adalah sekolah, dan setiap waktu adalah waktu belajar. Sampai kapan ingin jadi jurnalis? Sampai saya tidak tahu, tapi yang jelas tidak menjadi apa tuh tidak penting, tapi memberi manfaat itu yang lebih penting bagi diri saya. Jadi bisa menjadi apa aja, mau jurnalis kah, mau ibu rumah tangga misalnya, siapapun ya, mau bekerja apapun, yang penting memberi manfaat. Saya tidak mengotak-kotakan bahwa harus jadi jurnalis dan sebagainya. Saya sampaikan juga kepada keluarga saya, anak saya misalnya, kamu nggak harus jadi sesuatu, tapi kamu harus kamu pikirkan dari sesuatu itu, apapun itu, kamu harus bisa memberi manfaat untuk sesama. Karena sebaik-baik manusia adalah yang memberikan banyak manfaat bagi sesamanya. Oke, thank. Ya, itu tadi adalah Aiman Wicaksono. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, share, dan komen. Tanda lonceng dinyalakan untuk channel @apokalips11. Terima kasih dan arigato.